Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mereview kembali materi pada topik dinamika pelanggaran hukum. Apa sih itu pelanggaran hukum dan penyebabnya itu apa? Mari kita lihat bersama. Pelanggaran hukum itu disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Terkait dengan pelanggaran hukum itu sendiri, mari kita lihat bersama contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan keluarga: mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, bangun kesiangan, menonton TV sampai larut malam. Ini merupakan beberapa contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan keluarga. Contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan sekolah: menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan masyarakat: main hakim sendiri, membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, terakhir mengonsumsi obat-obat terlarang. Contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan bangsa dan negara: tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, dan terakhir merusak fasilitas negara dengan sengaja. Nah, itu merupakan contoh-contoh perilaku yang bertentangan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran tersebut, dibuatlah sanksi, ya. Dibuatlah sanksi pastinya. Sanksi terhadap pelanggaran itu ragamnya banyak, tetapi tujuannya selalu sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, mari kita lihat sanksi apa saja yang dibuat dalam setiap norma atau hukum tersebut. Norma agama, sanksi yang diberikan bersifat tidak langsung, karena nanti akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa, ya. Kemudian ada norma kesusilaan, sanksi yang diberikan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yaitu dengan merasa bersalah,
menyesal, malu, dan sebagainya. Terakhir ada norma kesopanan. Sanksinya bersifat tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk seperti celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Terakhir ada norma hukum. Sanksi yang diberikan bersifat tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Tegas di sini artinya adalah aturan yang telah dibuat secara material telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ada hukuman pokok, ada hukuman mati, hukuman penjara, terus kemudian hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, atau penyitaan barang-barang tertentu. Bersifat nyata itu artinya aturan yang secara material tadi yang telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pada pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini merupakan sanksi yang dibuat itu tadi dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya ketertiban. Nah, sekarang kita akan melihat partisipasi perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung akan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Jadi selaras ya. Jika seseorang itu tingkat kepatuhan hukumnya sangat tinggi, ya dia secara langsung akan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi pula. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan terakhir menegakkan kepastian hukum. Dari sini kita akan melihat ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yaitu materi terkait dinamika pelanggaran hukum itu sendiri. Jika dirasa review materi ini membantu kalian dalam memahami materi, bisa kalian berikan like. Tapi jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di dalam kolom komentar. Semoga materi ini membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu, terapkan selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Cukup sekian. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.